dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari, kita memasuki masa Prapaskah hari ini, hari Sabtu dan Minggu, untuk masa Minggu Advent pertama di tahun B ini. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan untuk lebih layak kita merayakan perayaan Ekaristi ini. Tuhan Yesus Kristus di padang gurun dan di bawah pimpinan Musa, umat-Mu berkali-kali jatuh ke dalam dosa. Namun di padang gurun pula Engkau memberi teladan bagaimana mengalahkan godaan. Tuhan, kasihanilah kami. Di padang gurun Engkau telah mempersiapkan pengorbanan-Mu untuk orang-orang berdosa, agar dapat membawa kami kepada Allah. Kristus, kasihanilah kami. Di padang gurun Engkau telah mempersiapkan warta gembira bagi mereka yang terbelenggu di dalam penjara oleh egoisme dan kejahatan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami menjalankan masa Prapaskah ini sebagai tanda pertobatan kami. Semoga kami semakin mengenal misteri Kristus dan mampu menghadirkannya dengan hidup yang pantas. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Kejadian. Sesudah air bah, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak Nuh yang bersama-sama dengan dia. Camkanlah aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah
untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu, turun-menurun untuk selama-lamanya. Busurku akan kutempatkan di awan, sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah kuadakan dengan kamu dan segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua, bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku terkasih, Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh
Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang pada masa Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan dari air bah itu. Air itu melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kamu, bukan dengan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan dengan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah berkat kebangkitan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan kini duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia menaklukkan segala malaikat, kuasa dan kekuatan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan pertama hari ini mengenai Nabi Nuh dan keturunannya, hanya 8 orang dan beberapa binatang yang turut diselamatkan di dalam bahtera seperti sebuah kapal besar. Seperti kita lihat tadi, mereka diselamatkan dari air bah, air banjir yang menyelimuti bencana di bumi ini. Seperti mungkin pada saat ini bulan Februari di Jakarta banyak terjadi banjir di sana-sini, karena saluran air tidak bisa berjalan dengan lancar. Banyak orang menjadi korban dan harta benda mereka. Namun demikian, kali ini bacaan pertama mengenai Nuh mungkin lebih dahsyat daripada banjir yang terjadi di Jakarta. Lalu air ini melambangkan pembaptisan menurut surat Rasul Petrus pada bacaan kedua. Meskipun di waktu Nuh air ini menjadi bencana bagi orang-orang yang tidak mentaati Tuhan, namun air ini menjadi tanda keselamatan bagi orang-orang yang dibaptis menjadi pengikut Yesus. Lalu dalam bacaan hari ini, dalam Injil Markus pun secara singkat digambarkan Yesus yang memasuki padang gurun selama 40 hari 40 malam. Dia bertapa di sana berdoa. Setelah itu dia siap mewartakan kerajaan Allah, seperti juga Yohanes saudaranya. Namun demikian dalam Injil Markus yang sungguh pendek dibandingkan dengan Matius dan Lukas ini,
Yesus yang ada di padang gurun sebagai tempat untuk penyucian dirinya sebelum ia persiapan dirinya untuk sebelum memasuki masa pewartaan Injil. Yesus di dalam padang gurun ini suatu suasana yang sepi dan mencekam, namun ia tidak sendirian. Ia dicobai oleh iblis, namun dalam Markus ini tidak dikatakan apa pencobaan yang dilakukan oleh iblis, tidak seperti Injil-Injil yang lainnya. Lalu juga ada binatang liar dan juga malaikat-malaikat yang melayani Yesus. Dalam Markus ini secara singkat digambarkan seperti itu, namun kita setiap tahun disuguhkan dengan Matius dan Lukas yang secara rinci apa yang menjadi pencobaan bagi Yesus ini, seperti kita lihat tadi dalam syair dari lagu pembukaan tadi. Yesus dicobai dengan makanan roti, lalu Yesus mengatakan bahkan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap sabda Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Juga hari ini dikatakan mengenai perjanjian antara Allah dan Nabi Nuh ini beserta keturunannya berupa busur, dikatakan dalam bacaan pertama ini dalam Kejadian. Dan busur ini kita ketahui adalah yang kita lihat dalam gambar tadi, yaitu pelangi. Pelangi yang merupakan simbol antara langit dan bumi, menghubungkan antara langit dan bumi. Inilah busur yang menjadi tanda perjanjian antara Allah dan Nabi Nuh serta keturunannya nanti. Maka dengan busur inilah Allah tidak akan menghukum lagi manusia seperti air bah yang terjadi dalam Nabi Nuh, tapi Allah selalu akan menyelamatkan manusia dan berjanji tidak akan memusnahkan segala yang hidup di atas bumi ini. Lalu kita ketahui bahwa Yesus yang ada dalam padang gurun ini, ia menjadi simbol bagi Israel yang baru, Musa yang baru, dan juga Elia yang baru, bahkan Adam yang baru, karena melalui Adam manusia menjadi berdosa, dan dalam Yesus Kristus menjadi Adam yang baru yang menjadi tumbal bagi segala dosa seluruh manusia, yaitu Yesus yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib, dan ia dikatakan sebagai Adam yang baru yang menjalin relasi kembali antara Allah dan manusia. Dalam misa ini kita berdoa untuk para katekumen yang meskipun dalam masa pandemi ini, pasti di seluruh dunia mereka berusaha dengan caranya tersendiri untuk bisa menjadi katekumen dan belajar meskipun dalam online ataupun dalam keterbatasan yang ada dalam masa pandemi ini. Dalam gereja Mukonuso ini ada satu katekumen yang baru mulai awal Januari, dan ia dengan tekun tiap minggu datang. Dan sangat jarang sekali ada katekumen di gereja Mukonuso tempat saya berkarya di Keuskupan Agung Osaka ini. Namun ada satu yang dengan tekun, seorang perempuan usia 25-26 tahun, dan ia menjadi katekumen saya pada kesempatan kali ini, meskipun tahun lalu juga ada dua yang saya baptis pada saat Pantekusta. Setelah 3 bulan tidak ada misa karena corona tahun lalu. Dan kita berdoa untuk para katekumen semuanya. Semoga dalam masa persiapan sebelum pembaptisan mereka ini, mereka selalu dikuatkan dalam mengikuti jalan yang sudah dipilih, dan mereka dipilih oleh Allah, oleh Yesus sendiri untuk menjadi umatnya dalam gereja Katolik ini. Marilah kita hening sejenak mengikuti kembali lagi sabda dari Tuhan sendiri dan bagaimana ia mewartakan kerajaan Allah dalam Injil Markus bab 1 ayat 12-15 ini melalui video berikut ini. Dan percayalah kepada Injil.
Segera sesudah itu, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita lanjutkan dengan syahadat para rasul rumusan singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga, yang telah memanggil kita umat beriman dan bertobat. Bagi umat Allah, semoga Bapa memperkenankan umatnya terus berkembang dalam persatuan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua orang yang telah menjatuhkan pilihannya pada Kristus, semoga Bapa mendampingi mereka yang telah memilih putra-Mu, agar tetap setia pada pilihannya, dan tidak hanya terpengaruh oleh arus ajaran keliru seperti indiferentisme, relativisme iman. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para penderita sakit, semoga Bapa selalu tinggal bersama dengan orang-orang yang sedang menderita, sehingga para penderita sakit tetap mantap kepercayaan mereka dalam mengikuti Kristus yang juga menderita dalam puasanya di padang gurun demi keselamatan kita. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua di sini, semoga Bapa mendampingi kami agar berkat doa dan ekaristi dalam minggu ini, kami lebih menghayati hidup kami sebagai pengikut Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami di surga, berkat kasih sayang-Mu, Engkau telah menunjukkan jalan kepada para pendosa dan mengajarkan pada apa yang harus dilakukan oleh kaum sederhana. Berilah kami kerendahan hati dan kesadaran bahwa kami pun perlu bertobat. Kami mohon itu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia
yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon semoga hidup kami selaras dengan kurban yang kami persembahkan ini. Sebab dengan persembahan ini, kami merayakan awal masa puasa suci yang merupakan tanda keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Malah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Sebab selama 40 hari, dengan berpantang dari makanan sehari-hari, Ia menyucikan bentuk pertobatan ini dengan puasa. Dengan menghindarkan segala tipu daya si ular tua, Ia telah mengajar kami, menaklukkan ragi kejahatan, supaya sambil merayakan misteri Paskah ini, dengan hati yang pantas, kami akhirnya beralih ke Paskah abadi. Maka bersama himpunan para malaikat dan orang kudus, kami melambungkan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Thomas Aquinas, Maeda Mangyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil mendengarkan lagu ini. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu,
Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus selalu melindungi kita sampai ke kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan roti surgawi. Olehnya iman dikuatkan, harapan diteguhkan, dan kasih kami dikobarkan. Kami mohon ajarilah kami untuk merasakan lapar akan Kristus, roti yang hidup dan benar, dan semoga kami mampu hidup dari setiap sabda yang keluar dari mulut-Mu, hingga kami menghadap-Mu ke surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, khususnya kelompok Katolik Kansai, keluarga Katolik Kansai di Osaka dan sekitarnya ini yang sudah mengikuti misa ini, dan juga kepada semua saudara seiman di manapun berada. Tuhan memberkati dan selamat berakhir pekan. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul di sini. Sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib. Dialah penyelamat kami kini dan sepanjang masa.
Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.